Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-130 dan pasalnya yang ke-131, halaman 359. Judulnya Kesukaan dalam Agama. Tempat tinggal yang akan datang bagi orang-orang yang benar dan upah yang kekal adalah soal-soal yang tinggi dan memuliakan untuk dipikir-pikirkan oleh orang-orang muda. Tinggallah selalu dalam rencana keselamatan yang ajaib itu, pengorbanan besar yang sudah diadakan oleh Raja Kemuliaan, supaya engkau dapat ditinggikan oleh jasa darahnya. Dan melalui penurutan engkau akhirnya diangkat kepada takhta Kristus. Pokok pikiran ini haruslah memenuhi pikiran yang semulia-mulianya, supaya menjadi berkenan kepada Tuhan. Betapa mulia kesempatan ini. Ya, jadi penurutan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Hai sahabat orang-orang muda, saya lihat bahwa dengan pekerjaan dan permainan yang seperti ini, engkau dapat bersuka cita. Tetapi sebabnya mengapa engkau selalu gelisah? Ialah karena engkau tidak berusaha mencari kepada sumber kegembiraan yang satu-satunya itu. Hendaknya engkau senantiasa berusaha, ya, mendapat dari Kristus kesukaan yang terdapat hanya dalam Dia. Tidak ada kekecewaan, pengharapan dalam Dia. Doa, betapa disia-siakan kesempatan yang amat indah ini. Dengan membaca firman Tuhan itu berarti menyediakan pikiran untuk doa permohonan. Salah satu dari sebab-sebab yang terbesar mengapa engkau hanya menaruh minat sedikit untuk datang menghampiri Tuhan melalui doa, ialah sebab engkau telah membuat dirimu sendiri tidak layak untuk pekerjaan suci ini dengan membaca cerita-cerita yang menarik perhatian, yang sudah menggerakkan pikiran dan menimbulkan hawa nafsu yang jahat. Perkataan Tuhan jadi tidak disukai dan waktu untuk berdoa pun dilupakan. Doa itulah kekuatan orang Kristen, ya. Apabila sendirian, tidaklah ia sendirian. Ia merasa hadirat seorang yang telah berkata bahwa sesungguhnya adalah aku serta dengan kamu pada sedia kala. Jadi Tuhan itu selalu ada buat kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyempatkan atau menyediakan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ya? Orang-orang muda ingin mendapat sesuatu yang tiada padanya, yakni agama. Tiada suatu perkara yang boleh mengambil alih tempat agama. Pengakuan agama saja tidak ada faedahnya. Nama-nama orang terdaftar dalam buku-buku gereja di atas dunia, tetapi tidak dalam buku kehidupan. Saya melihat bahwa tidak seorang dalam 20 di antara orang-orang muda yang mengetahui apa sebenarnya wujud agama yang dihidupkan dalam pengalaman hidup. Mereka melayani dirinya sendiri, dan meski mengaku hamba Kristus, namun berhala mereka itu tidak dienyakan. Mereka akan segera menyadari bahwa nasib orang jahat itulah yang menjadi nasibnya. Demikianlah dalam soal penyangkalan diri atau pengorbanan demi kebenaran. Mereka telah mendapat satu jalan yang lebih mudah melalui semuanya itu. Seperti seruan yang tekun disertai dengan air mata dan tangisan yang kuat kepada Tuhan untuk rahmat-Nya yang mengampuni dan untuk mendapat kekuatan dari Dia untuk melawan pencobaan setan. Mereka itu merasa bahwa tidaklah hal itu tidak begitu memerlukan ketekunan dan usaha demikian. Kristus Raja Kemuliaan seringkali pergi sendiri ke gunung-gunung dan hutan-hutan hendak mencurahkan permintaan jiwanya kepada Bapaknya. Tetapi manusia yang berlumuran dosa, yang tiada mempunyai kekuasaan suatu apa di dalamnya, merasa dia dapat hidup tanpa doa sebanyak itu. Jadi kita harus mengambil contoh daripada Yesus sendiri, di mana dia suka pergi ke tempat-tempat yang sunyi,
Dia suka pergi ke hutan atau ke gunung-gunung, ya, sambil dia menikmati begitu indahnya kicauan burung, begitu indahnya alam yang dia nikmati, dan dia merenungkan dan dia memohon kepada Bapaknya yang di surga supaya dia diberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupannya ke depannya. Ya, begitu pula dengan kita. Baiklah kita menyiapkan waktu kita, ya, untuk datang kepada Tuhan, ya, dengan ketulusan hati kita, ya. Yesus menegur soal memanjakan diri sendiri dalam segala bentuk, ya. Seringkali mungkin saya atau saudara, ya, memanjakan akan diri sendiri, ya, dengan memuaskan akan keinginan kita, ya, sehingga kita, ya, terseret begitu jauh karena iblis, ya, dia tidak tinggal diam pada saat kita datang kepada Tuhan. Dia bekerja keras untuk mengalihkan pikiran kita. Ya, kalau kita tidak berjaga, tidak bersiap, tidak bersedia, ya, tidak mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan dijerat. Meskipun begitu, adalah ia seorang yang suka bergaul dalam sifatnya. Ia menerima undangan segala macam golongan manusia, mengunjungi rumah-rumah orang yang kaya dan miskin, orang yang terpelajar dan yang bodoh, dan berusaha hendak meninggikan pikiran mereka dari soal-soal kehidupan biasa kepada perkara-perkara yang rohani dan kekal. Dia tidak mengizinkan pemborosan dan tiada bayang kesia-siaan dunia mencemarkan tingkah lakunya. Meskipun begitu, Yesus dapat menggembirakan dalam pemandangan-pemandangan kesukaan yang tiada berbahaya, dan dia memperkenankan pertemuan ramai-ramai oleh hadiratnya. Ya, jadi pada saat kita berkumpul, ya, bersama-sama, baiklah kita mendiskusikan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menceritakan hal-hal yang hanya ingin memuaskan diri kita, yang hanya ingin membanggakan kekayaan kita. Ya, dikatakan bahwa Yesus bergaul dengan semua orang, baik itu orang yang terpelajar, orang yang tidak terpelajar, orang kaya, orang miskin, dia tidak memandang. Ya, baiklah kita juga boleh mengambil akan teladan daripada Kristus. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat. Pasalnya yang ke-131 judulnya permainan orang Kristen, ya. Sementara kita berusaha menyegarkan semangat kita dan menguatkan tubuh kita, Tuhan meminta supaya kita menggunakan segenap kuasa kita dalam segala waktu bagi tujuan yang sebaik-baiknya. Kita dapat dan harus mengatur segala permainan kita dengan cara yang demikian, sehingga kita lebih sanggup melaksanakan segala kewajiban yang berputar sekitar kita dengan lebih sempurna. Ya, dan pengaruh kita akan lebih berfaedah terhadap teman-teman sepergaulan. Kita dapat pulang dari pergaulan yang demikian ke rumah kita dengan pikiran yang lebih baik dan tubuh yang lebih segar, serta bersedia bekerja lagi dengan pengharapan yang lebih baik dan keberanian yang lebih banyak. Adapun kita di dunia ini ialah untuk memberi faedah kepada manusia dan menjadi berkat kepada masyarakat, ya. Maka kalau kita membiarkan pikiran kita berjalan dalam saluran yang rendah, sehingga banyak orang yang mencari kesia-siaan dan kebodohan saja membolehkan pikirannya masuk ke dalamnya, bagaimanakah kita dapat menjadi berkat kepada bangsa dan turunan kita? Bagaimanakah kita dapat menjadi berkat kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita? Ya, jadi sangat indah sekali bacaan amanat pada orang muda kita, di mana Nyonya Ellen G. White, ya, terus mengamarkan kepada orang-orang muda, ya, untuk sadar, ya, untuk lekas bangun, ya, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain, saluran berkat, ya. Dikatakan adapun kita di dunia ini yaitu untuk memberi faedah kepada manusia dan menjadi berkat bagi masyarakat, ya. Dan juga dikatakan bagaimana kita dapat menjadi berkat kepada masyarakat di sekeliling kita, ya. Pertanyaan yang harus kita jawab, bagaimana caranya, ya. Mungkin dengan menolong mereka, dengan membersihkan akan rumah daripada tetangga kita, yang membantu mereka apa yang mereka lakukan, ya.
dan juga banyak hal yang harus dilakukan ya. Bagaimana kita dapat menjadi berkat kepada bangsa dan turunan kita, yang menjadi berkat di keluarga kita, yang menyenangkan akan hati keluarga kita dengan selalu membantu setiap pekerjaan yang ada. Ya, baik itu pekerjaan yang kecil sekalipun, ya lakukan itu dengan setulus hati kita, sehingga pada saat kita keluar ke masyarakat, ya kita dapat melakukan itu dengan hati yang damai, dengan penuh sukacita. Di antara kumpulan-kumpulan pengikut Kristus mengenai rekreasi untuk orang Kristen dan pertemuan-pertemuan dunia buat kepelisiran dan menyukakan hati, akan terdapat satu perbandingan yang menyolok mata, ganti doa dan menyebutkan nama Kristus, serta perkara-perkara yang suci akan kedengaran dari bibir orang-orang dunia, olok-olok yang bodoh dan percakapan yang sia-sia. Maksud mereka ialah untuk mendapat satu waktu yang segembira-biranya segala permainan mereka itu dimulai dalam kebodohan dan berakhir dalam kesia-siaan. Segala pertemuan yang kita adakan dengan tertib dan teratur, demikian pun kita harus memimpin diri kita sendiri, ya, sehingga tak kala kita pulang ke rumah masing-masing, kita akan mempunyai perasaan hati yang sama sekali tidak merasa berdosa kepada Tuhan dan manusia. Satu angan-angan hati bahwa kita tidak didukakan atau dirugikan dalam corak apapun di antara orang yang kita temani atau membawa pengaruh yang kurang baik terhadap mereka. Secara alamiah, pikiran itu memang cenderung kepada kepelisiran, dan hal menyenangkan diri sendiri adalah politik setan supaya kita membawa hasil sebanyak-banyaknya. Dia berusaha mengisi pikiran manusia dengan satu keinginan terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, supaya mereka itu tidak mempunyai waktu lagi untuk bertanya pada diri sendiri, ya, bagaimanakah halnya dengan jiwa saya? Cinta akan kepelisiran itu cepat menular, ya, diturut sampai kemari. Pikiran itu dengan cepat berjalan dari satu sudut kepada sudut yang lain, selalu berusaha untuk mendapat sesuatu macam permainan. Penurutan kepada hukum Tuhan menawarkan kecenderungan hati yang begitu dan membangun satu tembok penghalang terhadap kekurangan peribadatan. Ya, jadi dikatakan, ya, pada saat kita ingin melakukan segala sesuatu, keinginan kita pasti yang akan didahulukan. Ya, setan begitu pintar memain di dalam pemikiran kita. Ya, sehingga hanya saya dan saya. Ya. Oleh sebab itu, biarlah kita sadar, kita minta pertolongan dari Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan yang mana Tuhan, yang benar-benar, ya, rencana Tuhan di dalam kehidupan saya, ya. Jadi bagaimana halnya dengan banyak pertanyaan yang muncul, bagaimanakah halnya dengan jiwa saya? Apakah saya ini mencintai akan kepelisiran duniawi, ya? Kemudian dikatakan pemuda-pemuda harus ingat bahwa mereka itu bertanggung jawab buat segala kesempatan yang telah mereka jalani, terhadap segala pergunaan waktunya dan penggunaan kecakapannya dengan baik. Ya, mereka itu boleh bertanya, apakah kami tidak akan mendapat sesuatu yang menyukakan hati atau permainan? Apakah kami akan bekerja tanpa variasi? Suatu permainan yang di dalamnya engkau dapat mengharapkan berkat Tuhan tidak akan berbahaya. Akan tetapi permainan apapun yang membuat engkau tidak pantas berdoa dalam rahasia, untuk perbaktian pada mezbah sembayang, ataupun buat turut ambil bagian dalam perkumpulan sembayang, tidaklah selamat melainkan berbahaya adanya. Ya, jadi memang para pemuda-pemudi harus ingat, ya, bahwa kita bertanggung jawab, ya, dalam segala kesempatan yang kita lakukan, ya. Kita harus bertanggung jawab itu kepada siapa? Ya, kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan akan menuntut, ya, dengan masing-masing kita apa yang engkau sudah lakukan pada saat engkau berada di dunia ini. Ya, apakah engkau melakukan untuk kepentinganmu dirimu sendiri atau engkau melakukan untuk orang lain, ya. Untuk itu biarlah kita terus meminta kepada Tuhan, Tuhan bantu saya saat ini sehingga saya dapat
membedakan hal-hal mana itu kepentingan saya dan mana itu kepentingan orang lain, dan sadarkan saya supaya saya mempunyai pengorbanan diri, penyangkalan diri sebagaimana dengan Yesus pada saat dia berada di dunia ini, ya. Dia terus berusaha, ya, untuk mempunyai pikiran yang baik. Dia terus berusaha untuk mempunyai pikiran yang jernih. Dia berusaha untuk menanggung setiap rasa yang orang lain rasakan. Pada saat orang lain merasa sedih, dia juga turut merasakan itu. Pada saat orang lain merasakan suatu sukacita, dia juga turut merasakan itu. Ya, itulah yang harus kita minta, ya. Karena Tuhan adalah batu-batu karang yang teguh. Kita harus datang kepada batu itu, kita jatuhkan diri kita ke atas batu itu, ya. Kita harus hancur dulu sehingga kita boleh mendapatkan semuanya itu, ya, sehingga Tuhan dapat bekerja di dalam hati kita, ya. Kerendahan hati itu sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita ragu. Biarlah kita terus bergantung kepada Tuhan, ya, karena Dia akan selalu menolong kita, karena Dia akan selalu ada buat masing-masing kita. Ya, biarlah pada saat kita mendengarkan, ya, nasihat melalui buku amanat kepada orang muda ini, ya, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, ya. Kita doakan komitmen kita, ya, dan kita minta Tuhan supaya Tuhan dapat melangkah bersama-sama dengan kita, ya. Karena kita berada di dunia ini tidak akan lama lagi, ya. Untuk itu baiklah kita siap sedia, kita berjaga-jaga, ya. Jangan sampai kita terus terjatuh, ya. Dan bila mana kita mengalami mungkin rasa sedih atau mungkin kita sendiri, ya, tidak ada orang yang mendukung kita, tapi kita ingat, ya, kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Walaupun kita tahu banyak tantangan yang kita hadapi sama seperti Yesus pada saat dia berada di dunia ini, ya. Tantangan begitu banyak, ya, cercaan, hinaan yang dia dapat, ya. Kita pada saat ini belum seberapa, ya, belum sama seperti Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Baiklah kita minta itu supaya itu menjadi, ya, karakter Yesus itu menjadi bagian kehidupan kita, ya. Biarlah renungan atau bacaan amanat pada orang muda ini boleh menolong masing-masing kita, khususnya para pemuda-pemudi, ya. Biarlah kita persiapkan diri kita, ya, untuk terus memandang kepada Tuhan, dan biarlah kita boleh menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini, ya. Dan teruslah kita berdoa, ya, beri kesempatan, ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan itu, ya, karena ada suatu rencana indah yang Tuhan akan rancangkan ke dalam diri kita masing-masing. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.